Pernikahan Kilat 18, edisi yang ke-246 hingga 260. Bersama suara serak cerita berlanjut. Lin King mengulurkan tangannya dan mencengkeram bagian belakang leher Lu Xun, kakinya yang panjang melilitnya seperti ular air. Suamiku, abaikan dia. Lu Xun menyukai antusiasme Lin King, tetapi memang ada hal yang lebih penting saat ini, jadi dia hanya bisa menolak sambil tersenyum. Istri, tidak. Sambil berbicara, dia menegakkan badannya sedikit dan melihat, badannya tiba-tiba waspada. Itu Zhou Nan. Lu Xun segera menjawab panggilan Zhou Nan. Beberapa detik kemudian, wajah Lu Xun menjadi gelap. Aku akan segera ke sana. Kamu tenang dulu. Begitu suara itu berakhir, Lu Xun sudah berdiri dan mengenakan pakaiannya. Sambil mengenakan pakaiannya, dia tidak lupa menjelaskan kepada Lin King. Istriku, kamu tidur dulu. Aku harus bekerja lembur malam ini. Apakah itu merepotkan? Lin King menutupi dadanya dengan selimut dan berdiri sedikit. Mendengar nada bicara Lu Xun tadi, dia juga menjadi sedikit cemas. Lu Xun mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, suamimu bisa mengatasinya. Masalahnya agak rumit, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah berkata demikian, Lu Xun segera menopang dirinya di tempat tidur dan melompat ke kursi roda serta meninggalkan ruangan. Lin King sedikit mengernyit. Mengapa dia merasa sejenak bahwa kaki Lu Xun baik-baik saja? Lin King berbaring lagi dan diam-diam menyapa Zhou Nan di dalam hatinya. Orang dewasa ini terjebak di tengah jalan, tidak naik maupun turun, dan itu benar-benar tidak nyaman. Terlebih lagi, dia memiliki misi membuat bayi malam ini. Membenci. Pada saat ini, Zhou Nan yang sedang bekerja di ruang belajar bersin tanpa alasan yang jelas. Saat dia hendak tertidur, Xia Bei menelepon Lin King. Setelah mendengarkan laporan Xia Bei, suasana hati Lin King juga menjadi ceria. Sekarang, saya bisa pergi dan menjemput Ibu Wang Meifeng secara langsung besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pembantunya mengantarkan sebuket besar bunga mawar kuning ke kamar Lin King. Nyonya, ini hadiah dari suami Anda. Lin King tertegun sejenak. Oh, oke, kamu yang taruh di sana. Lin King berjalan mendekat, melihat sebuah kartu yang terlampir pada buket bunga, lalu mengambilnya dan membukanya. Ditulis dengan tulisan tangan yang kuat. Mawar kuning melambangkan permintaan maaf. Maafkan aku, istriku. Aku khusus menulis surat utang ini dengan tangan, yang menyatakan bahwa aku berutang 1 cobaan kepada istriku, masing-masing selama 3 jam. Aku akan menganggap ini sebagai bukti dan akan membayarnya kembali lain kali. Jika ada pembayaran yang terlambat, pembayaran akan digandakan, Lu Xun. Setelah membaca catatan itu, seluruh wajah Lin King memerah. Apa? Itu membuatnya tampak seperti orang mesum. Meskipun dia mengeluh, Lin King masih dalam suasana hati yang baik karena dia menerima bunga di pagi hari. Setelah berkemas, dia menelepon pengacara keluarga Lu, istri Presiden Zhou, dan Shen Mian untuk menemaninya. Dalam perjalanan, saya membeli seikat bunga, termasuk bunga matahari, cikwit, dan gladiol, yang terlihat sangat megah. Sesampainya di gerbang pusat penahanan, Lin King melirik sekelilingnya dan melihat beberapa mobil van aneh dan sebuah RV kelas atas. Dia tanpa sadar melirik istri Presiden Zhou dan Shen Mian. Mereka berdua mengangguk berat padanya, yang menunjukkan bahwa mereka siap. Setelah beberapa saat, terdengar bunyi klik. Pintu besi pusat penahanan terbuka dan Wang Meifeng berjalan keluar dalam keadaan kesurupan. Rambutnya berantakan dan roknya kusut. Kakinya terasa lemas dan matanya tidak fokus saat berjalan. Petugas pusat penahanan mengucapkan beberapa patah kata seperti biasa. Wang Meifeng, jadilah orang baik saat keluar. Patuhi hukum. Jangan anggap remeh melakukan kejahatan. Jika Anda melanggar hukum, orang lain juga akan mengirim Anda ke penahanan administratif. Oh, Wang Meifeng menjawab dengan tatapan kosong, lalu memandang mobil-mobil di sekitarnya, ingin melihat siapa di antara suaminya, Miao Miao, dan ketiga putranya yang akan datang menjemputnya. Akibatnya, yang kami dengar hanyalah suara beberapa pintu mobil terbuka pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, sekelompok wartawan bergegas ke arahnya sambil membawa kamera dan kamera video. Permisi, apakah ini Wang Meifeng? Permisi, apakah putri kandung Anda yang menyuruh Anda masuk? Maaf, Anda baru saja dibebaskan dari penjara hari ini.
Mengapa tidak ada satupun keluarga Anda yang datang menjemput? Wartawan dengan kamera dan senjata panjang segera mengepung Wang Meifeng. Pemandangan ini membuatnya sangat ketakutan hingga dia berulang kali melangkah mundur, dan Qi Mingyue di dalam RV mewah melihat pemandangan ini dan perlahan mengangkat bibir merahnya yang berdarah. Mama, Lin Qing mengangkat roknya, mendorong pintu mobil dan keluar. Dia secara khusus memilih rok panjang bersulam hari ini dan memadukannya dengan jaket pendek bulu kuda laut, yang membuatnya tampak anggun, elegan, dan mewah. Begitu para wartawan melihat Lin Qing, mereka semua terpana oleh temperamen dan aura yang dipancarkannya. Setelah Lin Qing turun dari mobil, istri Presiden Zhou dan Shen Mian juga turun. Lin Qing datang dan memeluk Wang Meifeng di depan para wartawan. Ibu keluar. Apa kabar? Apakah ibu merasa tidak enak badan? Saya sangat takut. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan ke arah pengacara. Ini pengacara keluarga Lu. Saya secara khusus memintanya untuk datang membantu dan melihat apakah dia dapat membantu Anda mengurangi hukuman. Saya tidak menyangka Anda akan dibebaskan. Pada saat ini, Shen Mian menyerahkan buket bunga. Lin Qing mengambil buket bunga itu dan meletakkannya di tangan Wang Meifeng. Bu, ini untukmu. Wang Meifeng tanpa sadar melirik dan melihat Jianlan datang mengunjungi pasien dan gadis itu datang menyapu makam, dan sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Shen Mian berkata dengan keras pada saat yang tepat. Bibi, selamat datang untuk keluar dan memulai hidup baru. Istri Presiden Zhou juga tersenyum dan menambahkan, ya, Saudari Wang, semuanya sudah berakhir. Lihatlah putri Anda, dia sangat peduli pada Anda. Dia khawatir Anda akan merasa terasing, jadi dia secara khusus menelepon saya dan sahabatnya untuk datang dan menghibur serta menyemangati Anda. Wang Meifeng sangat marah hingga dia ingin mencabik-cabik Lin Qing. Awalnya, ketika segerombolan wartawan menyerbu, dia memang agak bingung. Tetapi pada saat ini, Lin Qing memeluknya lagi, dan istri Presiden Zhou juga datang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Gadis kutu kupret Lin Qing lah yang khawatir dia akan berkata bahwa dia tidak berbakti dan merusak reputasinya. Dasar kutu kupret, gerutu Wang Meifeng dengan marah. Lin Qing memeluknya lagi dan membisikkan nama seorang pria di telinganya. Badan Wang Meifeng tiba-tiba bergetar, dan pupil matanya mengecil. Lin Qing melengkungkan bibirnya dan melepaskannya. Bu, aku tahu ibu sangat tersentuh. Jangan terlalu bersemangat, ayo kembali dan bicara perlahan. Sudut mulut Wang Meifeng kaku dan bergetar. Di bawah pengawasan Lin Qing, dia memaksakan senyum untuk waktu yang lama sebelum memaksakan amarahnya. Wah, kamu memang anak yang baik bagiku. Tentu saja, Lin Qing juga tersenyum dan melirik pengawal itu. Para pengawal berpakaian hitam segera membagikan hadiah-hadiah kecil kepada para wartawan. Hari ini adalah hari ibu istri kami dibebaskan dari penjara. Tolong tunjukkan belas kasihan. Hadiahnya sungguh istimewa, kue edisi terbatas yang sulit ditemukan di Hotel Bintang 5 di Jiangseng. Ada kartu kecil di kue itu, yang merupakan kartu khusus untuk keluarga Lu. Tidak ada yang tertulis, tetapi siapapun yang jeli akan tahu bahwa keluarga Lu lah yang melakukannya. Dengan pengacara keluarga Lu yang mengurus segala sesuatunya di tempat kejadian, bagaimana mungkin para wartawan ini berani melaporkan dengan gegabah? Lin Qing membawa Wang Meifeng ke RV, lalu berjalan menuju RV hitam dan mengetuk pintu. Pintu mobil perlahan terbuka, memperlihatkan wajah mengerikan Qi Mingyue. Qi Mingyue mengenakan gaun hitam hari ini, sementara Lin Qing mengenakan gaun putih. Satu putih dan satu hitam, seperti satu kebaikan dan satu kejahatan, bersaing di bawah matahari. Saya ingin tahu apakah Nona Qi puas dengan apa yang Anda lihat. Mata Qi Mingyue dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Qing, kamu hanya makanan pembuka. Jangan terlalu puas diri. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah mengatakan itu, Lin Qing berjalan kembali ke RV dengan langkah percaya diri. Begitu pintu mobil tertutup, Wang Meifeng mendapat serangan. Dasar gadis kutu kupret, kau mengolok-olokku. Apa, kau takut orang lain akan mengatakan bahwa kaulah yang memasukkan ibumu ke penjara? Lin Qing duduk berhadapan dengan Wang Meifeng, menyilangkan satu kaki dengan elegan, dan berbicara perlahan. Orang yang menelepon polisi untuk menangkapmu adalah pemilik gedung opera, bukan aku. Dan aku adalah putri baik dari pengacara bernama Lu yang telah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Melihat penampilan Lin Qing yang tenang dan kalem, Wang Meifeng sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak.
Lin King, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan mencari wartawan dan orang-orang di industri untuk mengatakan kebenaran? Biarkan semua orang melihat bagaimana kamu, seorang guru di sekolah dasar eksperimental utama, secara moral korup dan tidak berbakti kepada ibumu sendiri. Sambil berbicara, Wang Meifeng menyilangkan lengan di dada, tampak seolah dia yakin akan kemenangan. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, berikan aku $1 juta sebagai uang tutup mulut, atau aku akan membongkar semua ini. Istri Presiden Zhou menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan merasa semakin sedih untuk Lin King. Bagaimana bisa ada ibu yang begitu kejam di dunia ini? Lin King tidak terkejut. Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit dan memanggil nama seorang pria lagi. Wang Zhengrong. Wang Meifeng gemetar, dan sangat emosional. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Kamu tidak bisa menuduhku dengan salah. Kakak Wang dan aku tidak bersalah, jangan pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk memerasku. Ya, mungkin kamu dan Wang Zhengrong tidak bersalah secara fisik, tetapi bagaimana dengan mentalnya? Wajah Wang Meifeng menjadi pucat. Apa maksudmu? Saudara Wang, Anda menerangi hidup saya. Kakak Wang, kamu jauh lebih menarik daripada suamiku. Saudara Wang, saya sungguh berharap bisa mengenal Anda lebih awal. Lin King membaca beberapa pesan WeChat berturut-turut, dan Wang Meifeng berdiri dengan penuh semangat. Dengan keras, kepalanya membentur atap mobil. Dia duduk sambil memegangi kepalanya yang sakit. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki ini? Aku jelas menghapusnya. Tidak, ini semua palsu. Ya, semua rekaman WeChat antara Anda dan Wang Zhengrong telah dihapus. Namun, tidak sulit untuk menemukan seseorang yang memahami teknologi untuk memulihkannya. Jika Anda khawatir pesan WeChat ini tidak menjelaskan apapun, saya masih memiliki rekaman pesan suara Anda yang telah dipulihkan. Selain itu, Anda telah memberi orang ini lebih dari 400.000 yuan sebagai hadiah selama bertahun-tahun. Aku pikir, ayah tidak akan percaya bahwa kalian berdua tidak bersalah. Wang Meifeng sangat terkejut hingga dia bersandar di kursinya, tampak putus asa seolah-olah jiwanya telah diambil. Kakak Wang dan aku benar-benar tidak bersalah. Aku menghadiahinya karena aku mengagumi bakatnya. Kami mulai mengobrol karena kami berdua terlalu kesepian dalam pernikahan kami, tetapi tidak satu pun dari kami mengkhianati keluarga kami. Lin King mengangguk. Aku percaya, tapi dengan kepribadian ayah yang chauvinistik, menurutmu bagaimana dia akan mengalahkanmu? Wang Meifeng menggigil tanpa sadar. Sebelumnya dia pernah dipeluk oleh orang gila, dan Lin Zhenguo memukulinya sampai mati. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan uangnya untuk memberi penghargaan kepada pria lain. Tidak, Lin Zhenguo tidak boleh tahu. Wang Meifeng melotot ke arah Lin King sambil menggertakkan giginya. Apa yang kamu inginkan? Sangat mudah. Jangan saling mengganggu. Jika kalian tidak menggangguku, aku akan menjaga rahasia kalian. Sesederhana itu. Oke, Wang Meifeng menyetujui dengan enggan. Ketika mobil tiba di gerbang villa keluarga Lin, Nyonya Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Wang Meifeng, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai permata yang berharga. Kamu memiliki putri yang baik, tetapi kamu masih bersikap seperti ini. Kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Wang Meifeng tertawa sinis. Kau menginginkannya. Berkat ini untukmu. Aku jamin semuanya akan salah untukmu karena gadis kutu kupret ini. Dia adalah bintang bencana. Selagi berbicara, Wang Meifeng mendorong pintu mobil dan bersiap untuk keluar. Lin King menunjuk punggungnya dan berkata, saya menyarankan kamu untuk lebih patuh. Untuk siapa Anda melakukan semua ini? Tetapi ketika Anda keluar dari pusat penahanan, apakah Lin Miao Miao datang menjemput Anda? Apakah ada anggota keluargamu yang bisa menjemputmu? Pikirkanlah sendiri, ketika Anda melakukan kesalahan, siapa lagi yang akan mendukung Anda selain diri Anda sendiri? Punggung Wang Meifeng gemetar, dan jari-jarinya yang memegang pintu mobil menjadi pucat. Ya, dia ditahan selama 5 hari dan tidak ada satupun anggota keluarga yang datang mengunjunginya. Betapa bingung dan takutnya dia ketika baru saja keluar dari pusat penahanan. Saya sungguh berharap seseorang di keluarganya akan datang menjemputnya dan menghiburnya. Tetapi tidak ada satupun orang seperti itu. Dia memang agak dingin. Wang Meifeng tidak menanggapi dan langsung berjalan masuk ke dalam villa. Dalam hatinya dia tahu bahwa putri sulungnya itu sudah berubah total,
Apalagi saat dalam pertunjukan dia berjalan ke arahnya dengan balutan busana anggun, memeluknya, dan memanggilnya ibu, dia tahu bahwa statusnya sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Melihat Wang Meifeng masuk, Lin Qing menutup pintu mobil dan melaju perlahan menuju sekolah. Lin Qing dan Shen Mianmian masih harus menghadiri kelas. Mereka meminta cuti di pagi hari dan harus menghadiri kelas ketiga dan keempat. Sepanjang perjalanan, istri Presiden Zhou memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Ayu, aku sangat senang melihat perubahan dan pertumbuhanmu. Namun, ini tidak mudah bagimu. Lin Qing mengerutkan bibirnya. Tapi, aku sangat menyukai diriku yang sekarang. Shen Mianmian menepuk pundaknya. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Sambil berbicara, dia melirik Lin Qing dari samping dan berkata, kenapa, krisis terbesar telah teratasi, tetapi kamu masih belum bahagia. Lin Qing memikirkan perilaku Lu Xun yang tidak biasa selama 2 malam terakhir, dan merasa sedikit aneh di hatinya. Dia benar-benar tidak bisa merasa bahagia. Setelah banyak bujukan dari Shen Mianmian dan istri Presiden Zhou, Lin Qing akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ya dewa, Lu Xun dalam masalah. Istri Presiden Zhou berseru. Tidak, tidak. Lin Qing menundukkan kepalanya serendah mungkin, dia bisa, sebelumnya. Istri Presiden Zhou berkata dengan nada bicara seseorang yang pernah mengalaminya. Itu masa lalu. Aku bilang padamu, pria adalah kucing dan wanita adalah ikan. Tidak ada kucing yang tidak mau makan ikan, kecuali jika ia mau tetapi tidak mampu melakukannya. Shen Mianmian juga merasa tak percaya. Benar sekali, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya sampai akhir setelah melihat kostum pelayan. Istri Presiden Zhou mengangguk tanda setuju. Para lelaki, terkadang mereka berada di bawah tekanan besar di tempat kerja dan tiba-tiba mereka tidak dapat menahannya lagi. Ada jenis lain, seperti mobil Anda Lu Xun, yang sebelumnya pernah mengalami kecelakaan mobil serius dan sekarang rusak parah. Ditambah lagi, saya belum pernah makan daging sebelumnya, dan ketika saya mulai makan daging, saya tidak bisa mengendalikan diri, jadi saya menghabiskan semua uang saya dalam waktu singkat. Ya, dia telah diracuni. Lin Qing masih merasa bahwa perilaku Lu Xun tidak benar. Mungkin, dia benar-benar memiliki pekerjaan penting. Tidak mungkin. Teman sepupuku seperti ini. Pria paling peduli dengan reputasi mereka. Mereka tidak berani mengatakan tidak, jadi mereka menggunakan lembur sebagai alasan. Pria tidak akan pernah mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukannya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Shen Mianmian berkata dengan tegas. Semakin Lin Qing mendengarkan, semakin dia merasa itu masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Istri Ketua Zhou segera membuka meituan dan menunjuk ke sebuah kapsul penguat ginjal dan berkata, berikan alamat Lu Xun kepadaku dan aku akan membelinya dan mengirimkannya kepadanya. Zhou tua kita juga meminum ini. Ini sangat bagus, minumlah 3 kali sehari. Ya, ayahku juga minum ini. Ayahku bilang ini seperti produk kesehatan untuk pria. Kamu bisa minum ini setiap hari untuk mengisi ulang energi ginjal. Shen Mianmian menimpali. Lin Qing menyalakan teleponnya. Biar aku saja. Setelah itu, dia memesan kepada Lu Xun dan mengirimkannya ke kantornya. Setelah memesan, dia mengirim pesan WeChat kepada Lu Xun, mengatakan bahwa dia telah membeli sesuatu untuknya dan menyuruhnya untuk melihatnya sendiri secara pribadi. Ketika istri Presiden Zhou melihat bahwa dia telah memesan, dia memberikan saran lain. Cari dekan yang pernah ditemui Lu Xun sebelumnya. Dia dan saudara laki-laki kedua Lu Xun bersekongkol, dan mereka sedang berusaha keras untuk mendetoksifikasi Lu Xun. Ceritakan kepadanya tentang situasi ini sehingga dia bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Lin Qing mengangguk. Saya pikir, perlu bicara dengan dokter. Sekarang bukan lagi masalah punya bayi atau tidak, tapi masalah kesehatan Lu Xun. Kesehatan adalah yang paling penting. Ketika mobil tiba di sekolah, Lin Qing meminta sopir untuk mengantar istri Presiden Zhou kembali, dan dia dan Shen Mianmian masuk ke sekolah untuk kelas. Setelah menyelesaikan 2 kelas berturut-turut, Direktur Wang Mei memanggil Lin Qing ke kantor kepala sekolah dan meletakkan beberapa foto di atas meja. Foto itu menunjukkan dia dibawa pergi oleh beberapa pria berpakaian hitam di gerbang sekolah hari itu. Salah satu foto menunjukkan dia meminta pengawal keluarga Lu untuk mengikat sekelompok orang ini dan membawa mereka ke kedai teh di seberang jalan. Sudut foto ini sangat rumit, membuatnya terlihat keren dan centil, seperti kakak ipar dalam film.
Wang Mei menelan ludah dan sedikit takut pada Lin Qing. Ini bukan lagi guru baru yang mudah ia kendalikan. Dia mempertimbangkannya lama sebelum berbicara dengan bijaksana. Begini, Guru Lin, kami telah menerima laporan bersama dari banyak orang tua, dan mereka juga melampirkan foto-foto ini, yang menyatakan bahwa mereka khawatir Anda akan membahayakan anak-anak, dan berharap Anda dapat mengundurkan diri sendiri. Pada saat ini, di sisi lain, Lu Xun, yang sedang melakukan konferensi video, menerima tas kecil yang dikirim oleh pesuruh Meituan. Lu Xun mengangkat tangannya ke arah para eksekutif dalam konferensi video. Permisi, istri saya meminta seseorang untuk mengirimi saya hadiah, saya akan menerimanya terlebih dahulu. Sambil berbicara, Lu Xun secara pribadi mengambil tas kecil itu dari pelari Meituan, memandanginya seakan-akan tas itu adalah sebuah harta karun. Mengambil tas itu, Lu Xun masih dalam suasana hati yang baik dan berkata kepada Zhou Nan, berikan hadiah kepada pesuruh itu. Ya, Zhou Nan menjawab. Lu Xun meletakkan tas itu di tempat yang mencolok, tepat di depan kamera laptop. Ketika berbicara dengan para eksekutif, dia memindahkan tas itu dari waktu ke waktu, seolah-olah ingin mengingatkan semua orang tentang keberadaannya. Saat istirahat, seorang eksekutif begitu penasaran hingga tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuan Lu, apakah Anda sudah menikah? Ya, kami sudah menikah. Ekspresi Lu Xun tenang, tetapi alisnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit kebanggaan. Manajer yang suka bergosip itu membelalakkan matanya karena terkejut. Anda benar-benar akan menikah. Saya pernah mendengar gosip itu sebelumnya dan mengira itu palsu. Tuan Lu, Anda bahkan tidak mengenakan cincin kawin. Lu Xun tertegun sejenak, lalu teringat bahwa dia begitu sibuk menyiapkan cincin untuk Lin Qing hingga lupa menyiapkan cincin untuk dirinya sendiri. Pabrikan telah memberinya sepasang sepatu yang serasi, tetapi ukurannya tidak pas untuknya, jadi dia melepasnya. Zhou Nan, cari beberapa album contoh cincin kawin pria dan kirimkan ke istriku. Biarkan dia memilih, lalu kirimkan untuk disesuaikan. Oke, Zhou Nan menjawab. Beberapa supervisor mulai menyanjungnya. Selamat, Tuan ketiga. Selamat, Tuan Lu. Istri Tuan Lu harus lembut dan berbudi luhur. Merupakan suatu berkat yang luar biasa untuk dapat mengikuti Tuan Lu. Tuan Lu sangat beruntung. Lihat, saat dia mulai bekerja, istrinya memberinya hadiah. Pada saat itu, seseorang mulai bersuara. Tuan Lu, mengapa Anda tidak melihat makanan yang dikirim istri Anda? Jika makanan itu dingin, rasanya tidak enak. Ya, jangan khawatir tentang kami. Tuan Lu, Anda makan dulu. Lu Xun mengangguk dengan serius, membuka bungkusan itu, melihat sebuah kotak di dalamnya, tidak melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, dan tanpa sadar mengeluarkannya. Begitu dia melihatnya, seluruh wajahnya menjadi gelap. 4 kata kapsul pemelihara ginjal sangat menarik perhatian. Dalam sekejap, seluruh konferensi video menjadi senyap, begitu senyapnya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Zhou Nan berdiri di samping, tidak berani bersuara. Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan curiga kalau konferensi video itu terputus. Gambar utuhnya diam. Setelah beberapa saat, eksekutif senior pertama berbicara karena malu. Ahem, saya juga makan ini. Istri saya bilang sekarang sedang populer untuk mengonsumsi ini sebagai suplemen kesehatan. Ya, ginjal yang kami, para praktisi pengobatan Tiongkok, maksudnya bukan seperti itu. Ginjal adalah sistem yang mengisi ulang qi. Melihat situasinya sudah jauh membaik, sudah waktunya untuk mengganti topik. Pada saat ini, seorang eksekutif yang baru dipromosikan berkata, benar sekali. Ini sama sekali tidak berarti bahwa Tuan Lu tidak bagus dalam hal itu. Suasana menjadi canggung lagi. Telepon di meja berdering, dan Lu Xun menjawabnya dengan marah. Suara dekan yang keras terdengar dari ujung telepon yang lain. Hahaha, San, ku dengar kau tidak cukup baik. Wajah Lu Xun begitu muram hingga tinta bisa menetes darinya. Siapa yang memberitahumu hal itu? Istrimu. Istrimu datang untuk menanyakan berbagai hal kepadaku dan menceritakan situasimu. Hahaha, San, kalau kamu tertabrak mobil, kamu harus segera memberitahuku. Sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Oh, omong-omong, saya juga memberikan resepnya kepada istri Anda. Rebusan tersebut dapat mengatur badan Anda. Ingatlah untuk meminumnya. Hahaha.
Begitu telepon ditutup, Presiden Zhou juga menelepon Lu San. "San, apa kabar akhir-akhir ini? Jangan terlalu stres dengan pekerjaanmu. Sebagai seorang pria, kamu harus selalu lebih memperhatikan kesehatanmu dan meluangkan lebih banyak waktu untuk keluargamu." Lu Sun mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu katakan?" Tiba-tiba, terdengar suara pop, dan suara tawa gembira Presiden Zhou terdengar dari ujung telepon yang lain. "Kudengar kau juga minum kapsul penguat ginjal. Hahaha, hari ini akan datang juga untukmu. Ingat minumlah, obat ini cukup manjur." Presiden Zhou berbicara sangat jujur. Suatu kali, ia secara tidak sengaja diketahui orang lain bahwa istrinya memaksanya meminum kapsul penguat ginjal. Dia masih ingat rasa malu pada saat itu. Saat itu dia diolok-olok habis-habisan oleh teman-temannya. Hari ini, dia akan memindahkan rasa sakit ini ke Lu Sun. "Jangan terlalu senang." Wajah Lu Sun berubah hitam seluruhnya. Dia berkata, "Enyahlah," lalu menutup telepon. Sambil melirik ke arah para eksekutif yang menundukkan kepala, Lu Sun hampir saja mengeluarkan dua kata tunda rapat dari sela-sela giginya. Setelah berkata demikian, Lu Sun menutup laptopnya dengan cepat dan menoleh menatap Zhou Nan dengan penuh kebencian. "Ada yang ingin kau katakan?" "Tuan ketiga, apakah Nyonya salah paham?" Zhou Nan menyeka keringat dingin di dahinya dengan hati yang gemetar. "Ketika saya bertemu Nyonya pagi ini, dia menatap saya seolah-olah dia menyalahkan saya atas sesuatu. Bagaimana menurutmu?" Suara Lu Sun terbungkus es. Zhou Nan ketakutan setengah mati. Mengingat kejadian tadi malam ketika dia mendesak guru ketiga untuk kembali ke ruang belajar, dia nampaknya tidak puas. "Apakah ini salahku? Anda yang mengatakan akan mendapatkan beberapa informasi. Siapa yang tahu kamu akan berhubungan seks?" "Zhou Nan, setelah gelombang luar negeri ini berakhir, pergilah ke Afrika Selatan untuk membantu perusahaan baru membuka area baru." Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar Lu Sun menambahkan, "Malam ini kelilingi rumah tua itu dan lakukan 10.000 lompatan kodok. Berkokoklah saat kau melompat." "Tidak." Zhou Nan ingin menangis. "Tuan ketiga, ini sangat memalukan." 20.000. Di sisi lain, Lin Qing tercengang ketika mendengar berita bahwa dia dibujuk untuk mundur. "Saya baru saja menangani masalah Wang Meifeng, dan sekarang hal ini muncul. Ini benar-benar krisis demi krisis." Namun, dia segera tenang dan menatap kepala sekolah dengan tenang. "Maaf, apakah ini yang Anda maksud?" Kepala sekolah sedikit terkejut dan sedikit heran. "Aku tak menyangka guru baru itu tidak takut sama sekali dalam situasi ini, dan aku jadi sedikit lebih mengenalnya." "Guru Lin, silakan duduk. Saya ingin mendengar apa yang ingin Anda katakan." Lin Qing tidak sopan dan duduk dengan anggun, pertama-tama menjelaskan sikapnya. "Saya tidak melanggar peraturan sekolah kami yang relevan, jadi saya tidak akan mengundurkan diri atas inisiatif saya sendiri." Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin sekolah kami adalah perusahaan formal dan sekolah utama di kota ini. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar arbitrase ketenagakerjaan." Setelah jeda, Lin Qing mundur selangkah dan mengakui kesalahannya. "Memang, urusan keluargaku telah membawa pengaruh buruk bagi sekolah. Aku akan memperhatikan hal ini di masa depan. Aku yakin kepala sekolah juga mendengar kalau aku menikah dengan keluarga Lu. Pria-pria berpakaian hitam itu sebenarnya adalah pengawal yang ditugaskan suamiku untuk mengawasiku. Mereka bukanlah organisasi yang buruk. Saya tidak mempunyai cara untuk mengendalikan siapa saja yang datang untuk menimbulkan masalah bagi saya, tetapi yang dapat saya jamin adalah saya akan meminta pengawal untuk melindungi para siswa dan meminimalkan dampaknya." Kepala sekolah kewalahan oleh kombinasi pukulan ini dan tersenyum tak berdaya. Arbitrase perburuan telah diancam, dan menikah dengan keluarga Lu juga telah disinggung. Tampaknya guru baru ini memang sulit ditangani. Namun, ada secerca rasa apresiasi di mata tua kepala sekolah, terutama saat melihat penampilan tenang Lin Qing, dia menyetujuinya dari lubuk hatinya. "Tidak apa-apa, karena Guru Lin sudah menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman, aku akan melindungimu jika Biro Pendidikan menghubungiku lagi. Namun, kamu tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk menangani urusan keluarga." Lin Qing mengerti apa yang dimaksud kepala sekolah dan segera mengucapkan terima kasih. "Terima kasih pertama-tama, kepala sekolah." Begitu suara itu berakhir, telepon seluler kepala sekolah berdering. Dia melirik kontak yang ditampilkan di layar,
Ekspresinya yang biasanya tenang sedikit bergetar, dan dia dengan cepat menjawab panggilan itu. "Hai, Tuan Ketiga, apa kabarmu akhir-akhir ini?" Ketika Lin King mendengar sebutan Tuan Ketiga, dia terhenti sejenak. Apakah itu suaminya? Kepala sekolah berkata, "Iya, beberapa kali," lalu tersenyum gembira. "Anda akan menyumbangkan gedung untuk kami. Terima kasih, Pak San. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap pendidikan wajib." Tiba-tiba, kepala sekolah tercengang dan menatap Lin King. "Ah, Guru Lin adalah istrimu. Aku benar-benar minta maaf. Aku mendengar beberapa rumor sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku harus menjaga istri Tuan Ketiga. Jangan khawatir." Kepala sekolah menutup telepon dan mengucapkan beberapa kata sopan kepada Lin King. Lin King menanggapi dan kembali ke kantor. Setelah pulang kerja, dia tidak sabar untuk segera mengambil obat Cina yang diberikan oleh dekan dan pergi ke pasar untuk membeli seekor merpati. Sebelum pergi, pemilik warung sebelah berteriak kepada Lin King. "Gadis kecil, apakah kamu ingin membeli tiram? Tiram hari ini besar dan montok." Lin King hendak berkata tidak ketika pemilik kios menambahkan sesuatu. "Beli beberapa dan bawa pulang untuk diberikan kepada pacar atau suami Anda. Tiram merupakan sumber energi bagi pria." Ketika Lin King mendengar ini, dia segera membeli lebih dari 50 tiram dalam cangkang dan kembali ke rumah lamanya untuk memanggangnya. Setelah bermain-main sebentar di dapur, telepon seluler berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Begitu panggilan tersambung, saya mendengar suara saudara ketiga saya Lin Jiajun dari ujung telepon yang lain. "Lin King, kamu mungkin tidak tahu bahwa suamimu bangkrut." "Suamiku bangkrut? Kok aku nggak tahu?" Lin King merasa bingung. "Suamiku baru saja menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah." "Oke." Suara sarkastis Lin Jiajun terdengar dari ujung telepon. "Lin King, berhentilah berpura-pura kaya. Semua orang tahu bahwa dalam beberapa malam terakhir, uang Tuan Ketiga hampir hilang di pasar saham luar negeri. Pasar saham di negara T dibuka pukul 10 malam dan tutup pukul 5 pagi. Jangan bilang bahwa Tuan Ketiga selalu bersamamu selama ini." Ketika Lin King mendengar periode waktu tersebut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lusun terburu-buru untuk pergi tadi malam, tetapi saat itu sudah jam 11. Dia hanya kembali untuk mendapatkan informasi, tetapi dia bersikeras agar dia punya bayi. Terlebih lagi, ketika Zhou Nan mendesaknya, ekspresinya berubah. "Ya dewa, sungguh bodoh hal yang telah dilakukannya." Lin Jiajun di ujung telepon mengira Lin King setuju dan terus mengobrol. "Bagaimana, sekarang kau sadar bahwa kau adalah bintang bencana, pembawa sial, kan? Siapapun yang terlibat dengan Anda pasti gagal dan dijamin bangkrut. Anda mengatakan bahwa Tuan Ketiga telah mengundurkan diri dan tidak mempunyai banyak dana untuk dialokasikan. Sekarang dia mengalami kemunduran di pasar saham luar negeri. Saya khawatir dia tidak akan bisa pulih di masa mendatang. Lin King, menurutku kamu gugup liar. Anda bahkan tidak memiliki pengaruh dari Guru Ketiga. Bagaimana kamu bisa pamer di hadapanku? Lin Jiajun, aku sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Apa yang terjadi padaku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sangat peduli padaku dan selalu mengikuti perkembanganku dan suamiku. Apakah kamu merindukanku?" Lin King terlalu malas untuk memarahi Lin Jiajun saat ini. Lagi pula, setiap kali Anda memarahinya dengan benar, orang ini tidak akan tahu bahwa dia salah. Seperti yang diduga, hal ini membuat Lin Jiajun terangsang dan dia meledak. "Jangan menyanjung diri sendiri. Lin Miao Miao adalah satu-satunya saudara perempuan di hatiku. Yah, aku tidak punya saudara sepertimu, jadi kita tidak perlu berhubungan. Lagi pula, jika kau ingin menertawakanku, kurasa itu tidak mungkin. Jangan lupa, sekarang saya Nyonya Lu. Walaupun gelar Nyonya Lu tidak begitu bagus, namun tetap diperhitungkan di Jiangseng. Terlebih lagi, hal yang paling membuat Anda kasihan terhadap Miao Miao adalah ia bermimpi mendapatkan gelar ini tetapi tidak dapat mewujudkannya. Hal ini saja bisa membuatku marah pada kalian berdua." Setelah mengatakan itu, Lin King menutup telepon. Saya mengambil tangkapan layar rekaman panggilan dan mengirimkannya ke WeChat Lin Miao Miao. "Miao Miao, kakak ketiga benar-benar berinisiatif menelepon saya. Saya sangat senang." Setelah mengirimnya, Lin King tidak mempedulikan hal lain. Dia hanya melempar teleponnya dan lanjut menyiapkan tiram panggangnya dengan bawang putih.
Sekarang dia semakin menyukai sisi buruk dirinya sendiri. Termasuk mengancam kepala sekolah dan memprovokasi Lin Jiajun dan Lin Miao Miao. Dulu dia orangnya baik, penurut dan bijaksana, tapi sekarang sudah cukup. Tiba-tiba terdengar beberapa suara kue di luar jendela. Lin King mengerutkan kening tanpa sadar. Bagaimana bisa ada katak? Dan dari suaranya sepertinya itu adalah seekor katak yang besar sekali. Lantainya tampak berguncang. Lin King keluar dan melihat Zhou Nan dengan tangan di belakang punggungnya, melakukan lompatan katak di sekitar rumah tua itu. Sambil melompat, ia juga berkokok. Para pembantu tertawa dan berbisik-bisik di dekatnya. Lin King tidak dapat menahan tawa. Asisten Zhou, apa yang Anda lakukan? Zhou Nan menatap Lin King dengan wajah masam. Nyonya, tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Mohon maaf kepada Master San atas dosa-dosa saya. Lin King menatap Zhou Nan dengan geli. Kalau begitu aku harus tahu apa kesalahanmu sebelum aku bisa membelamu. Zhou Nan mengira setelah melakukan 20.000 lompatan katak, dirinya akan kelelahan. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia pun bercerita tentang kapsul penguat ginjal yang diminumnya pagi tadi. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Tadi malam, aku tidak bermaksud membiarkan istriku salah paham. Lagi pula, tuan ketiga sendirilah yang bersikeras mengeluarkan barang-barang pemberian istrinya selama konferensi video. Apa yang dapat saya lakukan? Setelah mendengar ini, Lin King merasa mual di sekujur badannya. Apakah semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut melihat kapsul pemelihara ginjal? Bukankah ini seperti memberitahu seluruh dunia bahwa suaminya tidak kompeten dan menamparkan wajah suaminya? Tepat pada saat ini, suara rendah Lu Sun terdengar. Apakah Nyonya Lu punya sesuatu yang perlu dijelaskan kepadaku? Apa yang ingin kamu jelaskan? Lu Honglin, yang baru saja memasuki ruangan, melirik kepala Lu Sun. Untunglah adik iparku pergi menemui dekan, kalau tidak aku tidak akan tahu tentang masalah kesehatanmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal semacam ini? Saya baik-baik saja. Lu Sun menggertakkan giginya. Lin King buru-buru menutupi wajahnya dan bergumam, bagaimana paman kedua tahu tentang ini? Bukankah dikatakan bahwa dekan itu orangnya sangat cerewet? Berdesir, aroma tiram panggang tercium dari oven dapur. Lin King bergegas kembali ke dapur untuk memeriksa oven. Lu Zhenbei dan Su Ning beserta istrinya juga berjalan perlahan. Lu Zhenbei mengerutkan hidungnya dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Wah, harum sekali. Su Ning menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah, itu untuk Paman San agar badannya pulih. Jangan dimakan. Lu Zhenbei tercengang. Tiram, bagaimana dengan itu? Su Ning mengangguk berat. Ya, setelah beberapa saat, Lu Yan, Li Menglan, Tuan Lu dan Nyonya Lu juga mengambil tempat duduk mereka. Li Menglan melirik Lu Sun dan mendesah dalam hatinya. Sayang sekali, semua jerih payahku sia-sia. Dia bahkan berpikir bahwa dengan mengganti pil kontrasepsi secara diam-diam, dia bisa membantu Lin King hamil. Ternyata Lu Yan, paman ketiga, tidak cukup baik. Sehat, sudut mulut Lu Yan sedikit terangkat, dan ada sesuatu yang aneh di matanya ketika dia melihat Lu Sun. Dia tahu bahwa Paman San pasti tidak menyentuh Ayu malam itu. Dia pasti sengaja membuat kegaduhan itu agar semua orang tahu. Sebenarnya, saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Wajah Lu Sun berubah sedingin es di dalam gua ketika dia diawasi oleh sekelompok orang ini. Meminta Zhou Nan melompat 20.000 kali masih belum cukup. Lin King menundukkan kepalanya, mengeluarkan tiram dan meminta semua orang untuk makan. Akibatnya semua orang saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun mengambil tindakan apapun. Mulut Lin King kaku, dan dia buru-buru menelepon Su Ning, yang lebih dekat dengannya. Coba saja, aku tambahkan saus khusus, pasti enak. Su Ning tersenyum pahit. Kita serahkan saja pada Paman San untuk mengurusnya. Bisakah kesalahpahaman yang indah ini diselesaikan? Lu Yan juga dengan cepat berkata. Aku juga tidak membutuhkannya. Li Menglan tahu bahwa pria lebih peduli dengan reputasi mereka, jadi dia dengan bijaksana menjawab, itu tidak terlalu penting. Lihat, kita punya bayi, 2. Sambil berbicara, Li Menglan dengan malu-malu menatap Lu Yan. Kakak, aku ingin tahu apakah bayinya akan kembar, laki-laki dan perempuan. Kita perlu memikirkan nama untuk kedua bayi itu terlebih dahulu. Ketika Lu Yan mendengar ini, ekspresinya langsung berubah.
Bukankah ini cara terselubung untuk memberitahu semua orang bahwa dia hamil anak kembar? Seperti dugaan kami, ekspresi setiap orang berubah dalam berbagai tingkat. Semua orang tahu arti pernyataan ini. 2 anak berarti 2 kehidupan. Tanggung jawab ini tidak biasa. Nyonya Tualu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan, generasi tua tidak seharusnya ikut campur dalam urusan generasi muda. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Tuan Lu khawatir suasana akan menjadi canggung, jadi ia berinisiatif mengambil tiram dan mulai memakannya. Dia melotot ke arah orang-orang di meja dan berkata, "Kalian semua sangat tertutup. Kenapa repot-repot hanya karena makan tiram? Makan saja." Setelah menggigitnya, mata Tuan Lu berbinar dan dia meminta satu lagi. "Kalian silakan dimakan saja." Ayu memanggangnya dan rasanya sungguh lezat. Lin King berkata dengan canggung, "Semuanya, makanlah. Ini benar-benar bukan itu. Ini dipanggang untuk dimakan semua orang." Begitu suara itu berakhir, pelayan itu berinisiatif membawa panci rebusan dan meletakkannya di depan Lusun. "Tuan ketiga, inilah yang selama ini disiapkan Nyonya untuk Anda. Ramuan ini berisi tanduk rusa, buah berigoji, dan morinda officinalis. Ramuan ini sangat bergizi." Pelayan itu mengacungkan jempol dan berkata, "Itu bagus untuk ginjalmu." Tiram di mulut Tuan Lu terjatuh. "Apa-apaan ini? Kenapa saudara ketiga memakan ini?" Lin King menutupi wajahnya. "Ayah, tidak apa-apa, aku salah paham." Orang tua itu tidak mengerti apa maksudnya dan menatap putra sulungnya dengan bingung. Putra tertua, Lu Zhenbei, menatap tiram dengan ekspresi aneh dan berkata, ayah juga harus makan lebih banyak, untuk mengisi kembali badan ayah." Orang tua itu langsung bereaksi. "Ya ampun, saya sudah tua, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada yang tahu kalau aku hamil anak kembar?" Selama sisa waktu itu, tidak ada seorang pun yang mencoba memakan sepiring tiram, dan suasananya menjadi sedikit aneh. Semua orang selesai makan dan pergi. Di sudut yang kosong, Nyonya Lu menatap Luyan dengan penuh arti dan berkata, "Tidak peduli apapun, kamu sekarang adalah ayah dari 2 orang anak. Kamu harus lebih banyak berpikir sebelum berbicara atau bertindak." Mendengar ini, Luyan menjatuhkan bahunya karena frustrasi. "Saya tidak ingin bertanggung jawab, tetapi saya tidak dapat menahannya." Melihat Lin King mendorong Lusun kembali ke kamar, dia merasa seolah-olah ada sepotong daging yang dipotong dari hatinya. Jelas bahwa Ayu tidak memiliki hubungan dengan paman ketiganya, dan jelas bahwa mereka berdua masih bisa diselamatkan, tetapi Li Menglan dan anak itu terlibat. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya merasa patah hati? Di sisi lain, setelah Lusun dan Lin King kembali ke kamar mereka, Lusun berbicara lebih dulu. "Nyonya Lu, saya rasa kita perlu bicara baik-baik." Badan Lin King bergetar hebat, bagaikan seekor tikus melihat seekor kucing besar. "Suamiku, aku salah." Ketika dia berbalik, mata Lin King berkaca-kaca dan dia berbicara dengan suara sengau yang centil. "Suamiku, aku benar-benar salah tentang ini." Lin King berjalan mendekati Lusun dan berjongkok. "Kau boleh membunuhku atau mencincangku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jika kau ingin memukulku, aku tidak keberatan. Siapa yang menyuruhku membuatmu kehilangan muka di depan para eksekutif perusahaan?" Setelah menarik napas, Lin King melanjutkan dengan sedih, "Tetapi saat ini, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan kepada Anda. Lin Jiajun baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda akan bangkrut. Konon katanya orang-orang di luar sana mengatakannya." Lusun tidak dapat menahan tawa, lalu mengulurkan tangan dan menarik gadis itu agar duduk di pangkuannya, lalu menepuk pantatnya dengan kekuatan yang tepat. "Jangan kira aku tidak tahu kalau kau mencoba mengalihkan pembicaraan. Nyonya Lu, keadaanmu makin memburuk." Walau dia berkata begitu, nadanya penuh kasih sayang. Lin King tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya. "Lupakan saja, masalah ini juga salahku. Seharusnya aku menjelaskannya kepadamu, kalau tidak, kamu tidak akan salah paham. Jiangseng Pharmaceutical baru-baru ini go public di luar negeri. Begitu kami go public, orang asing ingin menggerogoti saham kami, jadi kami berjuang keras melawan mereka." Jiangseng Pharmaceutical, bukankah ini perusahaan milik negara? Lin King tahu bahwa ini adalah perusahaan lama dengan sejarah ratusan tahun. "Ya, karena kebutuhan pengembangan, kami go public di luar negeri. Waktu go public,
beberapa keluarga besar kami juga menyumbang sedikit dan juga membeli saham. Faktanya, tidak peduli bagaimana orang-orang itu mengganggu kepentingan kita, dampaknya terhadap kepentingan kita kecil saja. Namun, beberapa kepala keluarga kami beranggapan bahwa karena ini adalah perusahaan farmasi lokal kami tidak dapat mengizinkan pihak luar terlibat tanpa alasan. Lin King akhirnya mengerti apa yang dikatakan. Ternyata Lu Xun dan anak buahnya bertempur demi patriotisme. Jadi, suamiku, apa hasilnya? Hasilnya adalah kita bersama-sama menyerang perusahaan utama mereka, mengepung mereka, dan membuat mereka tidak mampu mengurus diri sendiri. Mereka melarikan diri dan tidak berani mengingini perusahaan farmasi Jiangsheng kita lagi. Nada bicara Lu Xun memperlihatkan aura mendominasi seorang ahli strategi ulung. Jantung Lin King bergetar, seolah ada sesuatu yang menimpanya. Dia memegang wajah Lu Xun dan menciumnya langsung. Suamiku, kamu hebat sekali. Apakah menghabiskan banyak biaya untuk menembak orang-orang itu kali ini? Kedengarannya seperti banyak uang. Ya, Lu Xun mengangguk. Investasi awalnya memang banyak, dan ketika saya berinvestasi di Layout, saham-saham itu terus turun, tetapi saat saya menutup transaksi tadi malam, semuanya berlipat ganda. Saya menghasilkan banyak uang. Darah Lin King mendidih setelah mendengar ini, dan kekagumannya pada Lu Xun semakin meningkat. Suamiku, kamu hebat sekali. Kamu adalah suami paling hebat di dunia. Lin King menciumnya lagi, dan menjadi lebih bertekad untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Dia ingin menjadi seseorang seperti Lu Xun. Dia ingin berdiri di tempat yang tinggi, menghargai pemandangan yang berbeda dari kehidupan masa lalunya, dan menjadi wanita yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Alis Lu Xun terangkat ketika dipuji, tetapi dia tetap menepuk pantat kecilnya dengan tangannya yang besar. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu hanya karena kamu memujiku beberapa kali. Ekspresi Lin King tiba-tiba membeku, seolah-olah dia teringat sesuatu. Tunggu, suamiku, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Anda bertanya, jam berapa kejadian dengan kapsul penguat ginjal itu terjadi? Lu Xun sedikit bingung dengan keseriusan Lin King yang tiba-tiba, dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Pukul 11.30, bukankah kamu yang mengantarkan makanan untukku? Para eksekutif mengira itu adalah waktu untuk mengantarkan makanan. Memikirkan hal ini, Lin King merasa sangat kesal hingga dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Namun kini, suaranya menjadi sedikit gugup. Jadi, ketika kamu menyumbangkan gedung itu ke sekolah, insiden kapsul penguat ginjal itu sudah terjadi. Aku membuatmu kehilangan muka seperti itu, dan kamu masih menyumbangkan gedung itu ke sekolah. Lu Xun mengira itu sesuatu yang serius dan mencubit hidungnya karena geli. Membantu istri, bukan. Hati Lin King langsung melunak menjadi genangan air salju, matanya berkabut, dan suaranya agak sengau. Tapi, aku mempermalukanmu. Satu hal adalah satu hal. Kamu boleh marah pada istrimu, tetapi kamu tetap harus memanjakannya. Lagi pula, apa salah istriku? Pasti Zhou Nan yang salah. Wah wah wah. Lin King ingin menangis setelah mendengar ini, jadi dia memeluk leher Lu Xun dan menciumnya beberapa kali. Suamiku, bagaimana mungkin kamu begitu baik? Terima kasih telah mencintaiku tanpa syarat. Mata Lu Xun menjadi gelap. Lihat, aku sudah begitu baik padamu, apakah kamu juga ingin menunjukkan ketulusanmu dalam meminta maaf? Itu tugasku. Lin King mengangguk tanpa berpikir. Bukankah itu sama saja dengan memberinya cincin kawin? Itu bukan masalah besar. Baiklah kalau begitu. Lu Xun menyatakan permintaannya. Lin King tercengang. Apa katamu? Apakah kamu tidak akan meneleponku? Sore harinya, Zhou Nan mengirimkan contoh cincin kawin, mengatakan bahwa Lu Xun menginginkan cincin kawin untuk menangkal hubungan yang tidak menguntungkan dan untuk memberitahu semua orang bahwa dia sudah menikah. Sebelum dia menyadarinya, Lu Xun sudah membawa selembar kertas dan pena. Aku akan membaca, kamu yang menulis. Mengenai surat utang, Lin King dengan sukarela menulis bahwa dia berutang kepada Lu Xun sekali dalam kostum pelayan, sekali dalam kostum kelinci, dan sekali. Jangan bicara lagi. Lin King buru-buru menutup mulutnya, bagaimana kau bisa mengatakan semua itu? Nyonya Lu, makanan dan seks adalah kodrat manusia. Saya khawatir jika saya tidak mengungkapkan hasrat saya yang sebenarnya kepada Anda, Nyonya Lu akan menganggap saya tidak cukup baik. Tiba-tiba aku merasa seperti sedang menembak kakiku sendiri. Kalau begitu,
Kalau begitu jangan menulisnya dengan tangan. Lin King menundukkan kepalanya serendah mungkin dan bersandar pada Lu Xun seperti seekor burung puyuh kecil. Lu Xun benar-benar mencintainya seperti ini, dan tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Nyonya Lu menolak untuk membayar utangnya? Saat Lu Xun berbicara, dia menggigit daun telinga Lin King. Dan aku menulisnya untuk Nyonya Lu. Tidak bisakah Nyonya Lu menuliskannya untukku? Atau apakah Nyonya Lu tidak mencintaiku? Lin King menggigit bibirnya dan melotot ke arah Lu Xun. Bukankah tidak apa-apa kalau aku yang menulisnya? Lu Xun langsung tersenyum seperti seekor kucing yang mencuri ikan. Begitu Lin King selesai menulis, Lu Xun mencubit pinggang rampingnya dan menciumnya. Mula-mula ciuman itu lembut bagaikan menggoda anak kucing, lembut dan bertahan lama, lalu lama-lama menjadi semakin intens, melibatkan kejar-kejaran antara bibir dan lidah. Lin King tidak tahan lagi, tangannya mengendur, dan surat utang itu jatuh ke tanah dan meluncur ke pintu. 2 ketukan, Nyonya Tualu mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, "San, badanmu." Sebelum Nyonya Lu dapat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Lin King mencengkeram ke meja Lu Xun erat-erat, membenamkan kepalanya di dada Lu Xun, rambutnya sedikit berantakan, dia pasti baru saja melakukan sesuatu. Sungguh dosa, mengapa dia mengalami hal ini di usianya? Nyonya Tualu menundukkan kepalanya dan berpura-pura tenang sambil melihat ke tanah. Lalu dia melihat catatan itu. Dia berjongkok untuk mengambilnya, menyipitkan mata tuanya dan menatap kata-kata di atasnya dengan susah payah, mencoba melihat dengan jelas apa yang tertulis di sana. Lin King berseru, "Bu, jangan lihat, terlambat, sudah terlihat." Kutu kupret tak tahu malu ini benar-benar meminta Ayu menulis surat utang semacam ini. Sungguh tidak tahu malu. Lin King menutupi wajahnya dan merasa terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Nyonya Tualu berjalan mendekat sambil membawa catatan itu dan melemparkannya ke Lu Xun. "Aku datang untuk melihat keadaanmu. Mengapa orang-orang berkata, 'Bu, aku baik-baik saja'?" Lu Xun dengan tenang mengangkat catatan di tangannya, "Jika aku tidak mampu melakukannya, akankah aku meminta Ayu untuk menuliskannya?" Nyonya Tualu melotot ke arah Lu Xun dengan cemas. Lin King mau tidak mau mencubit Lu Xun secara diam-diam. "Siapa kamu? Bagaimana bisa seseorang memiliki kondisi mental yang kuat tidak tahu malu, untuk mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita tua dengan begitu serius?" Nyonya Tualu membuka bibirnya dan berkata, "Di luar. Itu semua salah paham." Lu Xun berkata, "Tapi tidak apa-apa dengan cara ini, biarkan mereka menyebarkannya." Lin King dan Nyonya Tualu tertegun sejenak, dengan ekspresi yang berkata, "Apakah kamu sakit pareh?" Lu Xun bersandar dengan tenang di kursi rodanya, sedikit mengangkat kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya, dan berbicara serius dengan cara yang lembut dan elegan. Dunia luar sangat keras terhadap wanita yang melahirkan. Terutama bagi wanita yang menikah dengan keluarga kaya, tampaknya tidak dapat melahirkan anak laki-laki adalah suatu dosa. Sekarang semua orang menganggapku tidak mampu, itu yang terbaik, jadi aku tidak perlu memberi tekanan pada Ayu di masa depan. Setelah mendengar ini, Nyonya Tualu mengangguk setuju. Mata Lin King merah dan basah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Perkataan Lu Xun bagaikan embusan angin, yang menimbulkan gelombang besar dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana dia bisa menikah dengan seorang suami yang baik. Nyonya Tualu khawatir Lin King akan sedih saat memikirkan masalah kesehatannya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Aku memintamu untuk menyelidiki kasus Li Menglan. Bagaimana penyelidikanmu? Apakah anak itu benar-benar anak Ayan?" Sulit untuk memastikannya sekarang. Namun, orang-orang saya mengetahui bahwa Li Menglan dan keluarganya sudah siap. Apakah Anda sudah siap? Bagaimana Anda bisa siap menghadapi hal seperti ini? Lin King menganggapnya lucu. Orang-orang saya mengetahui bahwa Li Menglan pergi ke rumah sakit ginekologi untuk konsultasi berkali-kali dan juga melakukan pemantauan ovulasi. Dia mengatur waktunya dengan baik dan sengaja mengundang Lu Yan ke rumahnya. Lin King terkejut. Dia tidak menyangka Li Menglan begitu licik. Lu Xun terkekeh sinis. "Apakah kau pikir hanya itu saja? Apalagi yang bisa saya lakukan?" Lin King merasa bahwa rencana jahatnya membatasi imajinasinya. Lu Xun menatap ibunya dan menjelaskan langsung.
Li Menglan dan saudara laki-lakinya membeli peralatan konsepsi buatan seperti tabung reaksi dan lemari es medis. Begitu mereka mendapatkan barang-barang Luyan, mereka pergi ke rumah sakit ginekologi terdekat untuk berkonsultasi tentang inseminasi buatan. Namun rumah sakit tujuan mereka menolak dengan alasan tidak memiliki surat nikah. Namun, mengingat kepribadian mereka mungkin akan mencari agensi lain untuk melakukannya. Saat ini tidak ada rekaman pengawasan, jadi agak sulit untuk menyelidikinya dan kami harus memeriksanya satu persatu. Wajah Nyonya Tualu tampak muram, dan dia hampir menggertakkan giginya. Wanita yang licik. Sambil berbicara, Nyonya Tualu kembali memukul meja dan berkata dengan marah, "Ayan ini juga sama. Kalau saja dia tidak pergi ke rumah Li Menglan, dia tidak akan terjebak dalam perangkap keluarga ini. Kita harus tetap tenang untuk saat ini. Keluarga Li Menglan masih berhubungan dengan media. Saya khawatir mereka tidak akan lengah sampai Li Menglan dan Ayan menikah. Keluarga ini sangat licik," Lu Sun mengingatkan. Nyonya Tualu menggelengkan kepalanya karena malu. "Jika keluarga Lu kita menikahi wanita seperti ini, aku khawatir halaman belakang akan kacau balau. Sejak awal, saya punya masalah dengan Lu Minghua. Tapi bagaimanapun juga, saudaraku yang kedualah yang menyetujui pernikahan itu, jadi aku tidak bisa menghentikannya. Tapi begitu banyak hal telah terjadi dan saya masih menyesalinya. Sekarang setelah saya tahu bahwa Li Menglan adalah orang seperti itu, saya masih belum bisa setuju untuk menerimanya ke dalam keluarga. Dari lubuk hati saya sama sekali tidak ingin membiarkan penjahat seperti itu mencapai tujuannya. Tapi, ada dua kehidupan kecil keluarga Lu di perutku." Wanita tua itu mendesah dan berkata bahwa ini benar-benar sebuah dilema. Karena belum ada solusi yang tepat untuk masalah ini saat ini, Nyonya Lu tidak punya pilihan selain bangun dan kembali ke kamarnya. Lu Sun dan Lin Qing juga mengantar wanita tua itu pergi, dan kebetulan bertemu Lu Yan dan Li Menglan di koridor. Lu Yan berjalan dengan canggung dan mengeluarkan sekotak sarang burung untuk Li Menglan. "Kamu bisa menyimpan ini di kamarmu dan memakannya setelah dipanaskan. Jika Anda membutuhkan hal lainnya, silakan sampaikan kepada saya. Saya seorang ayah dari 2 orang anak dan saya akan bertanggung jawab atas mereka." Lu Yan dimarahi oleh ayahnya yang menganggapnya tidak bertanggung jawab. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan ayahnya dan mulai memperhatikan kesehatan Li Menglan terlebih dahulu. Dan kenyataan bahwa dia hamil anak kembar memang sedikit mengubah pola pikirnya. Li Menglan belum pernah makan sarang burung sebelumnya. Ketika dia menerima kotak hadiah sebesar itu, dia begitu gembira hingga tidak tahu harus berkata apa. Ketika melihat Lin Qing dari sudut matanya, Li Menglan tidak dapat menahan diri untuk tidak pamer. "Terima kasih, kakak senior, Anda sangat baik kepada saya. Kedua anak itu pasti akan dapat merasakan kasih sayang ayah mereka." "Ya," Lu Yan menjawab. Lin Qing dan Nyonya Tualu saling berpandangan tanpa sadar. Nyonya Tualu merasa sangat bingung dan kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Lin Qing dan Lu Sun secara alami kembali ke kamar mereka juga. Begitu menutup pintu, Lu Sun memanggil Zhou Nan. "Segera siapkan sarang burung instan merek terbaik untuk istriku." Zhou Nan gembira. "Bos, apakah itu berarti saya tidak perlu melakukan lompat katak lagi? Teruslah menari setelah Anda membelinya." Setelah menutup telepon, Lu Sun bertemu dengan tatapan mata Lin Qing yang penuh tanya dan berkata dengan tenang, "Apa yang dimiliki orang lain, kamu juga akan memilikinya, dan itu akan lebih baik daripada yang dimiliki orang lain." Lin Qing tersentuh tetapi juga merasa itu kekanak-kanakan. Keinginan Lu Sun untuk menang sangatlah kuat. Tetapi malam ini dia sungguh telah menyentuhnya begitu dalam. Dia lebih suka membiarkan dunia berpikir bahwa dia tidak kompeten daripada menambah beban padanya. Inti masalahnya adalah dia pernah menjadi guru ketiga yang bisa memanggil angin dan hujan di Jiangseng. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh sementara orang yang begitu agung dan berkuasa dapat melakukan begitu banyak hal untuknya. Lin Qing berjalan mendekat dan mengecup bibir Lu Sun. "Terima kasih, suamiku." Tepat saat dia hendak pergi, Lu Sun memegang pinggangnya dan berkata, "Nyonya Lu, tidakkah menurutmu setiap kali kau menciumku, itu seperti kau mencium seorang jenderal? Selalu seperti ini." Lin Qing memikirkannya dan sepertinya dia mencium kepala sang jenderal seperti ini setiap saat, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Lu Sun menjadi gelap dan dia memperdalam ciumannya. Saat tangannya hendak bergerak lebih jauh,
Lin King menghentikannya. Tidak malam ini. Mengapa? Lu Xun merasa sedikit sedih. Saya harus bekerja lembur malam ini. Saya curiga Anda sedang membalas dendam terhadap saya karena bekerja lembur malam itu. Lin King tentu saja tahu apa yang dipikirkan Lu Xun. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Aku harus menyiapkan pidato malam ini. Babak penyisihan pemilihan wakil ketua akan diadakan besok malam. Aku harus segera melihat apakah ada hal lain yang perlu direvisi. Aku akan meminta istri Presiden Zhou untuk membantu memeriksanya besok. Lu Xun mengangkat alisnya, ekspresinya agak sedih. Kalau begitu kamu harus lebih sering bercinta denganku akhir pekan ini, dan bergairahlah seperti tadi malam. Wajah Lin King langsung memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa ini akhir pekan? Lu Xun menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku khawatir kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur dan itu akan mempengaruhi pekerjaanmu. Kalau aku tahu dia sangat pendiam, aku tidak akan bertanya. Lin King segera membuka buku catatannya dan mengatur pidatonya. Didi, telepon Kiki yang login otomatis berdering. Lin King mengabaikannya dan terus memoles pidatonya. Baru setelah dia memastikan bahwa dia puas, dia melihat Kiki. Dia tidak masuk ke Kiki selama bertahun-tahun. Sistem baru saja memasukkannya ke dalam sistem secara otomatis. Dia membukanya dan melihatnya. Selain banyaknya pesan grup, avatar Lu Yan terus bergerak. Dia tanpa sadar mengkliknya dan menemukan bahwa itu adalah pesan suara terbaru dari Lu Yan. Ayu, aku memutuskan untuk mendengarkanmu dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya akan hadapi kenyataan. Saya bertanggung jawab penuh atas situasi saat ini. Saya menikahi wanita yang tidak saya cintai, dan inilah yang harus saya tanggung. Ayu, mulai sekarang, aku akan menganggapmu sebagai keluarga terpenting dalam hidupku. Selama kamu membutuhkanku, aku akan membelamu dan memperjuangkanmu tanpa ragu. Setelah membaca pesan itu, Lin King awalnya ingin mengatakan, kita sekarang adalah saudara, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Mantan terbaik adalah yang tersimpan di buku alamatmu seperti orang mati. Kadang-kadang satu kata tambahan dapat membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Saat ini, keluarga Qi Zhengyuan memanggil Qi Mingyue ke ruang belajar dan memberinya cek. Ketika Qi Mingyue melihat jumlahnya, dia terkejut. Qi Zhengyuan duduk di kursi putarnya dan menoleh ke kiri dan kanan. Apapun metode yang kamu gunakan, kamu harus menjatuhkan wakil ketua yayasan. Kamu tidak boleh kalah dari Lin King itu. Kamu dapat menggunakan uang ini untuk menyuap orang. Ayah, terima kasih. Wajah Qi Mingyue berseri-seri dan dia dengan gembira menerima cek 8 digit itu. Jangan khawatir, semua orang di yayasan adalah orang-orangku. Dia tidak bisa masuk. Qi Zhengyuan mendengus dingin. Kamu mengalahkan anakku dan ingin menginjak putriku untuk mencapai puncak. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan urusan denganmu mengenai putraku yang berharga. Lin King, Lu Xun, ini baru permulaan. Setelah berkata demikian, Qi Zhengyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qi Mingyue dengan jijik. Kamu juga, jika kami menangkap Lu Xun sebelumnya, saudaramu tidak akan dipukuli hari ini. Lalu, apa yang terjadi antara kamu dan Lu Xun? Bukankah orang-orang di Jiangseng sebelumnya mengatakan bahwa kamu adalah orang kepercayaan Lu Xun? Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang pergi mendaki bersamanya. Bagaimana Anda akhirnya terjatuh? Ketika Qi Mingyue menyebutkan ini, wajahnya tampak muram. Dia tidak ingin menjelaskan apapun dan mengalihkan pembicaraan. Jangan khawatir, Ayah. Aku sudah siap untuk jamuan pemilihan besok malam. Pertama-tama aku akan mencari seseorang untuk menata gaun Lin King, dan sampaikan bahwa tuan ketiga secara khusus memberikan gaun itu kepadanya. Keluarga Lin King tidak mendukungnya, dan dia sendiri tidak punya gaun. Jika dia melihat seseorang membantunya menyiapkan satu, dia pasti akan tertipu. Jika saatnya tiba, saat Lin King naik ke panggung mengenakan gaun yang dibuat khusus itu, aku akan menggerakkan remote control dan suspender emasnya akan terlepas, sehingga dia bisa telanjang di depan semua orang. Jika saatnya tiba, saya akan mengunggah foto-foto ini secara online dan saya akan melihat apakah dia masih punya keberanian untuk bersaing dengan saya untuk posisi wakil ketua. Tatapan mata Qi Mingyue berubah tajam dan bibir merah menyalanya melengkung ke atas, seolah dia telah melihat ekspresi malu Lin King. Lin King, Lin King, setelah besok malam,
kamu akan menjadi wanita jalang yang akan terlihat telanjang oleh semua pria di Jiangseng. Aku jadi penasaran, apakah kau masih berani bersaing denganku untuk memperebutkan tuan ketiga? Qi Zhengyuan mendengarkan rencana putrinya dan mengangguk puas. Keesokan harinya, Lin Qing pergi menemui istri Presiden Zhou dan memintanya untuk melihat naskah tersebut. Istri Presiden Zhou melirik sekilas dan tidak mengatakan apapun. Karena aturan jamuan kampanye sudah berubah, tapi dia tidak dalam posisi untuk mengungkapkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan bijaksana. Ayu, santai saja, yang terpenting sekarang kamu harus menyiapkan gaunmu. Semua wanita akan berdandan untuk jamuan malam ini. Jika Anda ingin mengalahkan Qi Mingyue, desain citra eksternal juga penting. Begitu suara itu berakhir, tim penata gaya mengetuk pintu kantor istri Presiden Zhou. Nona Lin Qing, kami adalah tim yang dikirim oleh tuan ketiga untuk menata rambut Anda. Istri Presiden Zhou melangkah maju dengan gembira untuk melihat gaun itu, dan tidak lupa memuji Lin Qing. Lusan ini cukup perhatian. Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Ya, dia sangat baik padaku. Saat malam tiba, makan malam pemilihan wakil ketua Yayasan Amal Caring for Women perlahan dimulai. Qi Mingyue muncul di pesta makan malam mengenakan lipstik merah tua dan gaun malam lengan terbang berpayat merah. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, persis seperti profil tinggi dan flamboyan Qi Mingyue. Begitu dia muncul, banyak wanita sosialita mengelilinginya. Gaun Nona Qi terlihat sangat bagus hari ini. Bukan hanya gaunnya saja, tapi tasnya juga terlihat bagus. Ah, Nona Qi, tas ini edisi terbatas terbaru kan? Tas ini belum dirilis, hanya poster konsepnya saja yang dirilis, kan? Qi Mingyue melengkungkan bibirnya dan mengangguk. Saya meminta seorang teman di konter untuk mendapatkannya melalui koneksi internal. Saya mungkin menjadi salah satu pengguna pertama produk mereka, seperti 5 atau 6 bintang Eropa dan Amerika. Ya dewa ini akan menelan biaya lebih dari 3 juta, seru salah satu wanita. Lebih dari itu, Qi Mingyue menanggapi dengan acuh tak acuh. Terdengar suara orang terengah-engah di mana-mana. Ini terlalu boros. Nona Qi benar-benar layak menjadi wanita nomor 1 di Jiangseng. Tidak, saya hanya kenal beberapa eksekutif puncak di beberapa konter. Qi Mingyue menanggapi dengan sopan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di matanya. Dia mengangkat gelas anggur merah di tangannya dan menyesapnya. Dia melirik Lin Qing di pintu masuk, yang berjalan masuk sendirian dengan gaun putih yang telah disiapkannya. Seorang wanita terkenal di sebelah Qi Mingyue mengikuti garis pandang Qi Mingyue dan menoleh. Siapa orang ini? Sosialita lainnya mengatakan mereka tidak mengenalnya. Sungguh menyedihkan kamu datang ke sini sendirian, tanpa pacar. Dia seharusnya berasal dari keluarga kecil. Benar sekali. Bagaimana temperamen ini bisa dibandingkan dengan Nona Qi kita? Qi Mingyue melengkungkan bibir merahnya, perlahan berjalan sambil memegang segelas anggur merah, dan melirik Lin Qing dari atas ke bawah. Kau di sini, sendirian, tak ada seorang pun bersamamu. Lin Qing mempertahankan sikap lembut dan tenang serta tersenyum saat menjawab, kamu bukan anak kecil. Apakah kamu butuh seseorang untuk menemanimu dalam kampanye untuk jabatan wakil ketua? Ketika suara itu berakhir, para sosialita di sekitarnya menutup mulut karena terkejut. Apa, ada yang berani bersaing dengan Nona Qi untuk menjadi wakil ketua? Benar sekali, kamu orang macam apa? Lin Qing sama sekali tidak kehilangan ketenangannya dan menjawab dengan murah hati. Saya bukan barang dagangan. Saya orang yang berperilaku mandiri. Setelah mengatakan itu, Lin Qing mengambil tasnya dan ingin pergi. Dua sosialita dengan wajah operasi plastik menghalangi jalannya. Berhenti. Tahukah kamu bahwa malam ini adalah tempat tinggal Nona Qi? Jabatan wakil ketua adalah miliknya. Benar sekali. Tidakkah kau tahu bahwa semua orang yang akan naik panggung malam ini ada di sini untuk berlari bersamamu? Mengapa kau, seorang runner-up, bersikap begitu sombong? Mata Lin Qing yang awalnya tersenyum hangat, tiba-tiba berubah sedikit lebih dingin saat dia menatap kedua sosialita yang menghalangi jalannya. Sejujurnya, aku tidak iri pada Nona Qi karena memiliki sekelompok teman yang tidak bermutu di sekitarnya. Aku lebih suka menyendiri daripada memilikimu sebagai temanku. Kedua sosialita dengan wajah operasi plastik itu sangat marah ketika mendengar ini. Siapa yang kau sebut kualitas rendah? Saya akan memberitahu siapapun yang duduk di sebelah kanan. Lin Qing tersenyum, bagaimanapun,
malam ini adalah tempat pemilihan untuk perjamuan dana amal paling mewah di Jiangseng. Anda mengatakan di depan umum bahwa posisi wakil ketua dipilih secara internal untuk Nona Qi. Apakah Anda mencoba mendiskreditkan yayasan? Atau apakah Anda mencoba menurunkan status Nona Qi dengan mengatakan bahwa dia hanya bisa mengandalkan pilihan internal dan tidak mempunyai kemampuan lain? Anda, sosialita itu tercekik dan tidak dapat membantah. Pada saat ini, salah satu wanita itu begitu marah sehingga dia mendorong bahu Lin Qing dan berkata, "Hei, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Tahukah kamu siapa Nona Qi? Dia adalah orang kepercayaan tuan ketiga kita." Lin Qing tertegun saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Qi Mingyue sedang mengejar Lu Xun, tetapi dia tidak tahu apapun tentang orang kepercayaannya. Melihatnya ketakutan, selebriti lainnya berkata dengan lebih bangga lagi, "Nona Qi adalah satu-satunya orang yang pernah dikencani dan dilindungi secara publik oleh tuan ketiga." "Siapa San Ye? Beraninya kau memprovokasi wanita yang dilindungi San Ye?" Setelah mendengar ini, Lin Qing menatap Qi Mingyue dengan bingung. Qi Mingyue berjalan ke sisi Lin Qing dengan bangga dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. "Kamu mungkin tidak tahu cerita antara aku dan tuan ketiga di masa lalu, kan?" Qi Mingyue tertawa pelan dan berbisik di telinga Lin Qing, "Lebih mustahil lagi bagimu untuk tahu bahwa tuan ketiga yang memberiku kartu kamar." Ketika Lin Qing mendengar ini, dia tercengang. Jika Lu Xun benar-benar menyerahkan kartu kamar, dia pasti mati. Qi Mingyue mengagumi ekspresi Lin Qing tanpa menunjukkan kemarahan, dan tersenyum pelan. "Jika aku tidak begitu pendiam dan menolak untuk pergi, apakah menurutmu kau benar-benar bisa menarik perhatian tuan ketiga dan menjadi alat baginya untuk memuaskan kebutuhan fisiknya?" Berbicara tentang ini, Qi Mingyue masih merasa sedih. Titik balik hubungannya dengan Lu Xun terletak pada kartu kamar ini. Dia tidak ingin Lu Xun mendapatkannya dengan mudah, jadi dia tidak pergi. Siapa yang tahu bahwa setelah itu, saya tidak dapat mengeluarkannya, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Qi Mingyue menahan rasa kesalnya dan berkata perlahan. "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mempermasalahkan keberadaanmu. Kamu hanya seorang pelacur, apakah menurutmu seorang pria benar-benar akan menikahi seorang pelacur? Jangan konyol, pada akhirnya mereka memilih wanita seperti kita yang latar belakang keluarganya cocok dengan dia." Ketika para sosialitas sekitar mendengar bahwa Lin Qing dan Lu Xun berselingkuh, wajah mereka menjadi pucat karena ngeri. Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak menyenggol siku Qi Mingyue. Apa yang terjadi? Apakah orang ini tidur dengan tuan ketiga? Qi Mingyue tidak menjawab, tetapi tersenyum menghina. "Apakah kamu pernah melihat tuan ketiga secara terbuka mengakui keberadaan wanita ini?" Semua orang menggelengkan kepala. Qi Mingyue terkekeh. "Ya, begitulah. Menurutmu siapa dia?" "Oh, jadi dialah yang membayar tuan ketiga. Tidak heran. Sudah kubilang Nona Qi kita orang yang mulia dan murah hati. Dia tidak akan peduli meskipun ada orang lain yang bersaing dengannya untuk posisi wakil ketua. Jadi ternyata dia ingin merebut kekasih Nona Qi. Aku belum pernah melihat orang serendah itu." Beberapa sosialita bergantian mengepung Lin Qing dan menyerangnya. Lin Qing sedikit kesal, namun dia berkata dengan tenang, "Nona, tolong jangan tunjukkan karakter rendah dan kualitas buruk kalian secara terang-terangan. Ada kamera pengintai di tempat kejadian perkara. Kalau Anda menghina saya lagi, saya bisa tuntut Anda dengan tuduhan pencemaran nama baik." Saat suara itu jatuh, Lu Yan, mengenakan jas putih, berjalan mendekat dan tanpa sadar berdiri di depan Lin Qing. "Nona Qi, setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk naik ke panggung. Apakah Anda mencari begitu banyak orang untuk menindas Ayu?" Pada saat ini, Li Menglan yang mengenakan gaun merah muda juga bergegas mendekat dengan roknya terangkat, menatap Lu Yan dengan cemas. Ketika beberapa selebriti melihat tuan muda kedua dari keluarga Lu, wajah mereka menjadi kaku dan mereka menundukkan kepala karena tidak nyaman. Bagaimanapun, keluarga Lu adalah keluarga kaya raya di Jiangseng. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggung status keluarga ini dengan mudah. Qi Mingyue tidak menanggapi Lu Yan dengan serius, dan berkata dengan nada sinis. "Oh, ternyata mantan pacarnya yang ada di sini untuk melindunginya." Saat suara itu jatuh, sejumlah selebriti tercengang. Pendahulu, Qi Mingyue tersenyum sinis. "Ya, Nona Lin ini adalah mantan tunangan tuan muda kedua dari keluarga Lu. Dan yang mengenakan gaun merah muda itu adalah milik tuan muda kedua dari keluarga Lu, yang sedang mengandung anak kembar."
Para sosialita memandang Li Menglan. Li Menglan berpura-pura takut dan meraih lengan Luyan, bersembunyi di belakangnya. Namun, dia diam-diam gembira di dalam hatinya. Dia berterima kasih kepada Qi Mingyue karena membantunya mengungkapkan identitasnya. Seperti yang diduga, perilaku ketakutan Li Menglan membangkitkan keinginan Luyan untuk melindunginya, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk melindunginya. Qi Mingyue terkekeh dan menatap Luyan. "Tuan Lu, Anda harus melindungi mantan pacar Anda dengan satu tangan dan pacar Anda saat ini dengan tangan lainnya. Anda sangat sibuk." Saat itu, sosialita yang baru saja menjalani operasi plastik itu bereaksi. "Ya ampun, Mingyue, apakah wanita ini begitu hina?" Setelah dicampakkan oleh Tuan Muda Lu, dia merayu paman ketiganya dan ingin naik ke tempat tidur paman ketiganya. Qi Mingyue tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Semua orang segera memahami hubungan itu. Sejujurnya, ini tidak terdengar tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun, keluarga Lu adalah keluarga kaya dan berkuasa. Jika mereka kehilangan satu kesempatan, mereka akan selalu ingin meraih kesempatan lain. Namun begitu terbongkar, hal itu menjadi sedikit memalukan. Lin Qing ingin melawan, tetapi ditarik oleh Luyan. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia mendengar suara kemenangan Qi Mingyue. "Anda mungkin tidak tahu bahwa aturan pemilihan malam ini telah diubah, bukan?" Rencana awal pidato di panggung diubah menjadi sesi tanya jawab dadakan oleh para selebriti yang hadir. Terakhir, para wanita yang hadir juga memiliki hak untuk memilih. "Lin Qing, Anda adalah orang yang tidak memiliki tingkat kemunculan di kalangan istri sosialita, dan Anda baru saja menyinggung sekelompok sosialita seperti itu. Apakah Anda pikir Anda masih punya kesempatan menang malam ini?" Mendengar kata-kata Qi Mingyue, punggung Lin Qing sedikit terkejut. Dalam keadaan linglung, Lin Qing ditarik oleh Luyan menuju taman luar tempat makan malam. Ketika sadar kembali, Lin Qing menepis tangan Luyan dengan kasar. "Ayu." Luyan mengerutkan kening dan menatap Lin Qing, "Tidakkah kau mengerti? Jika kau tinggal lebih lama lagi, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Ayu, apakah kamu akan menyerah? Apakah masih terlambat untuk pergi sekarang?" Menjauhkan diri, Lin Qing menatap Luyan dengan tatapan yang berkata, "Apakah kamu sakit pareh?" Luyan mengangguk dengan serius. "Aturannya sudah berubah. Tahukah kamu siapa yang mengubah aturan itu?" "Itu Qi Mingyue. Dia menggunakan semua koneksinya untuk membuat perubahan sementara. Apakah kamu belum tahu seberapa kuat Qi Mingyue? Terlebih lagi, Qi Mingyue benar. Kalau kamu tidak bergaul dengan orang-orang sosialita dan istri, kamu tidak akan punya koneksi. Anda baru saja menyinggung kelompok sosialita ini lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan para sosialita ini akan sangat tajam dan akan membuat Anda malu. Akan memalukan jika saya tidak mendapat satu pun suara. Mengapa tidak pergi sekarang?" Lin Qing mundur selangkah dan mengabaikan Luyan. "Setelah 3 tahun berpacaran, apakah ini caramu memandangku? Apakah menurutmu aku tidak berguna?" Luyan sedikit kesal. "Ini bukan masalah berguna atau tidak. Ah Yu, kamu tidak mengerti, lingkaran ini sangat kejam. Kalau begitu, biarkan aku merasakan kekejamannya. Aku bersedia menghadapinya. Bukan karakterku untuk mundur tanpa perlawanan." Lin Qing memutar tas tangannya dan berbalik dan berjalan memasuki tempat tersebut. Luyan melangkah maju 2 langkah dan berkata, "Qi Mingyue dan paman ketigaku punya hubungan khusus. Jika sesuatu benar-benar terjadi, paman ketigaku mungkin tidak akan melindungimu." Ketika Lin Qing mendengar topik ini, dia menjadi tertarik. "Dia adalah cahaya bulan putih yang kamu bicarakan." "Tidak, orang yang disukai paman ketigaku ada di luar negeri. Namun, paman ketigaku pernah berkencan dengan Qi Mingyue saat itu dan melindunginya di depan umum. Mengapa tiba-tiba saya merasa sedikit jijik? Lusun ini, cahaya bulan putih, juga terjerat dengan Qi Mingyue. Dia benar-benar pantas berlutut di papan cuci." Melihat sikap Lin Qing melunak, Luyan mengira dia mendengarkan nasihatnya, jadi dia melanjutkan, "Lagi pula, hubunganmu dengan paman ketiga tidak pernah dipublikasikan, kan? Apakah paman ketiga Anda pernah melamar Anda? Dia bilang ke kakek kalau dia akan bertanggung jawab padamu, tapi kapan dia bilang akan melangsungkan pernikahan untukmu? Tidak satu pun, kan? Ayu, sebaiknya kamu bangun secepatnya." "Baiklah, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Lin Qing pergi dengan rapi.
Berdasarkan pengalamannya, tidak perlu mengatakan terlalu banyak kepada Lu Yan sekarang. Jika Anda terlalu banyak bicara, dia tidak akan mendengarkan. Begitu Lin King pergi, Li Menglan menatap Lu Yan dengan lemah dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Kak, kamu bilang lingkaran ini rumit sekali, aku jadi takut. Aku orang yang belum pernah masuk ke dalam lingkaran ini, aku takut menyinggung wanita-wanita dari keluarga kaya. Lu Yan sangat marah dengan ketidakpatuhan Lin King. Melihat Li Menglan menerima instruksinya, dia merasa sedikit berhati lembut. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Li Menglan 2 kali, menghiburnya. Jangan takut, ikuti saja aku. Jangan menyinggung siapapun, dan jangan bersikap agresif seperti yang dikatakan Ayu. Baiklah saudaraku, aku akan mendengarkanmu. Li Menglan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Keduanya berjalan memasuki tempat tersebut, dan akhirnya Lu Yan dipanggil pergi oleh beberapa pria, meninggalkan Li Menglan sendirian. Li Menglan bersembunyi di samping makanan, namun tanpa diduga banyak selebriti datang menanyakan keadaannya. Nona Li, saya tidak menyangka Anda akan dalam kondisi yang baik meskipun Anda sedang mengandung anak kembar. Kenapa memanggilnya Nona Li? Nanti kamu harus memanggilnya Nyonya Lu. Oh, jika kamu hamil anak kembar, kamu akan menjadi pemenang dalam hidup jika kamu menikah dengan keluarga Lu. Ngomong-ngomong, ibu hamil itu mudah lapar. Bagaimana kalau kita bawakan makanan untuk calon Nyonya Lu? Berjalan, Li Menglan agak pusing karena disanjung oleh sekelompok orang ini. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, persis seperti kehidupan seorang wanita kaya yang diimpikannya. Pada saat ini, Lin King berjalan ke sudut kosong dan memanggil Lu Sun. Izinkan aku bertanya, apakah kamu berselingkuh dengan Kim Yue? Bersambung.